warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang saat ini diwakili oleh Kepala Bidang SDK Ibu Sri Nani Purwaningrum SKM MKes. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Kominfo dan Dinas Arsip Kepustakaan Kabupaten Brebes. Yang kami banggakan seluruh operator Serikandi UEPF Puskesmas se-Kabupaten Brebes dan tamu undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 5 Juni 2024 dalam acara launching Serikandi UEPF Puskesmas se-Kabupaten Brebes. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sebabnya pada kita semua sehingga kita hadir di acara ini. Mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, patutlah kita berbangga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu. Sebagai rasa syukur kita bisa hadir di acara ini. Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, pada hari yang barokah ini kami menengadahkan tangan dan bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat karunia-Mu yang tiada terhingga kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan launching Serikandi ini. Jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau ridhoi dan Engkau berkati. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kehilafan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam ridho-Mu jua. Ya Rasyid, ya Sobur, berilah kami kepandaian, kecerdasan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas kami. Ya Allah, ya Hafiz, yang Maha Pelindung, kami memohon pelindungan kepadamu dari segala perkara yang membuat salah dan hilaf dalam menjalankan tugas kami. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pembukaan dalam acara launching ini kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang saat ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang SDK Ibu Sri Nani Purwaningrum SKM MKes, dipersilakan.
Yang saya hormati narasumber, Mas Papang dan Mas Edwin, Mas Papang dari Kearsipan, Mas Edwin dari Kominfo. Ketemu lagi Mas Papang, Mas Edwin juga. Teman-teman seluruh petugas, ini yang hadir petugas TU atau KTU-an ya, ikutnya ya. Teman-teman pengelola KTU-an, betul. Ya, selamat datang. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Juga tak lupa teman-teman di lingkungan Dinas Kesehatan, perwakilan dari masing-masing bidang. Selamat datang juga. Salam sehat untuk semuanya. Bu Kadin sedang melaksanakan diklat PIM 2. Kemudian Pak Sekdinya juga sedang berhalangan. Jadi saya didapuk untuk mewakili di acara launching Sri Kandi ini. Dan saya coba mengulik ya, karena saya sudah pernah ikut dulu waktu di RSUD sih acara launching Sri Kandi di KPT kebetulan. Cuman memang secara kedalaman saya tidak terlalu banyak mengetahui. Jadi sedikit mengulik saja lewat searching ya, googling Sri Kandi. Teman-teman sudah pernah ikut sosialisasi? Sudah kan? Nah, kalau saya baca sih sesuai referensi, Sri Kandi merupakan sistem informasi, sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang disebut dengan Sri Kandi. Merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dengan target pengguna yaitu seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, Sri Kandi ini ternyata merupakan jadi di dalam Sri Kandi atau mungkin membuat aplikasi ini kolaborasi antara Kemenpan RB dengan Kominfo. Ya, makanya yang di sini yang dihadirkan dua narasumber dari Kominfo dan Kearsipan. Oke, teman-teman semuanya, saya coba pada saat saya ikut acara di KPT ya terkait dengan kearsipan maupun pada saat launching Sri Kandi ini memang sempat waktu itu kebetulan memang dikawal langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan waktu itu dan waktu itu diskusinya juga cukup ramai ya karena memang secara faktual di lapangan untuk petugas kearsipan ini memang jumlahnya secara proporsional itu masih sangat kurang ya Mas Papang, betul ya? Kalau kita lihat mungkin di OPD, apalagi sekarang ditambah lagi dengan adanya pembentukan atau penerapan PLUD Puskesmas 38. Kemudian Puskesmas juga yang merupakan UOPK-nya Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan sekarang itu bertambah beban tanggung jawabnya di dalam pengelolaan segala sesuatu program kegiatan termasuk juga terkait dengan tata kelola administrasi yaitu tadi kearsipan. Satu sisi memang secara faktual di lapangan petugas yang punya kompetensi kearsipan memang masih sangat kurang. Saya kurang tahu ini untuk base data yang ada di puskesmas maupun rumah sakit berapa orang yang pegawai yang mempunyai kompetensi kearsipan. Rata-rata mungkin teman-teman di sini kan standar umum semua ya. Keilmuan bukan ilmuwan ya, kompetensi atau mungkin pelatihan tentang kearsipan sudahkah pernah ikut? Belum ya. Oh, lah ini Mas Papang nih pesan karo Mas Papang. Soalnya waktu itu pas diskusi itu tarik ulur jadinya. Satu sisi launching Sri Kandi, mohon maaf ini ya. Satu sisi launching Sri Kandi di KPT, tapi satu sisi ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana itu tidak secara proporsi itu sangat kurang. Ya. Jadi maunya bagus tapi memang harus ditatani ya dari sumber dayanya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ini dengan adanya penerapan PLUD kan ini ada fleksibilitas kemandirian. Nanti bisa diatur sedemikian rupa untuk pembagian tugas job desk-nya terkait dengan
tugas si Sri Kandi ini. Mesti lingkupnya kan lingkup keteluan, ya kan teman-teman semuanya. Kita tidak memungkiri bahwa ketersediaan SDM di Puskesmas itu kalau mau dibilang ideal ya jauh dari ideal lah. Faktanya memang seperti itu, tapi kita harapkan kualitas tetap di nomor satukan. Okay? Apalagi tim Umpek sendiri sudah mulai bekerja keras ya. Ada 2 kali pertemuan kan. Tadi menurut informasi dari Bu Ati sudah dilatih, sudah ada TTE-nya terkait dengan TTE sama satunya apa tadi pelatihan tenaga Sri Kandi ya Mbak Ati. Sudah semuanya kan. Sekarang tinggal hari ini adalah sesi untuk launching. Harapannya dengan penerapan BLUD, pengelolaan tidak cuma di pengelolaan keuangan saja, tetapi di pengelolaan administrasinya pun bisa ditata dengan baik secara bertahap. Okay. Apalagi kita Brebes itu punya wilayah sangat luas, wilayah dari mulai ujung selatan, wilayah tengah sama utara. Jadi dengan adanya Sri Kandi ini nggak perlu panjenengan itu dadak kurir yang lumayan ya untuk itu. Kalau sekarang dengan digitalisasi ini kan sangat mudah dan semuanya teman-teman udah nggak ada gaptek-gaptekan kan? Gaptek-gaptek teknologi nggak ada tuh? Sekarang tuh eranya digital, jadi semua harus belajar, okay? Di Puskesmas meskipun inklusivitas dari teman-teman semua yang ada di Puskesmas, okay? Macam-macam program sih dijejal-jejal sama Kementerian Kesehatan, termasuk ILP nih. Jadi kita tuh harus terpacu untuk belajar, nggak boleh gaptek, okay, teman-teman. Nanti dengan 2 narasumber yang ada di depan, ini Pak Papang sama Mas Edwin, silakan diikuti dengan seksama. Kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan silakan. Mumpung ada 2 narasumber yang punya kompetensi kearsipan maupun digital atau informatika atau IT, okay? Teman-teman semuanya. Dan pesan saya selanjutnya setelah nanti launching betul-betul diterapkan tata administrasinya, baik yang ada di Puskesmas maupun di rumah sakit. Saya ingat di rumah sakit itu satu rumah tapi kompleks sekali. Sempat waktu itu adu argumen antara narasumber karena saya mewakili rumah sakit. Waktu itu saya bertanya dong, yang disebut dengan kearsipan itu rekam medik atau jadi ada yang berasumsi bahwa kearsipannya rumah sakit itu diwadahi oleh tata kelola atau instalasi rekam medik. Tetapi kan ternyata ada beberapa beda domain antara rekam medik dengan kearsipan yang sifatnya umum. Monggo Mas Papang seperti apa nanti menurut persepsinya Mas Papang secara teorinya bagaimana gitu. Kalau di si rumah sakit memang di Puskesmas kan ada juga rekam medik ya. Itu cuma mungkin tidak sekompleks yang ada di rumah sakit. Lah yang belum tertata di rumah sakit yaitu kearsipan yang sifatnya adalah administrasi umum. Jauh dari yang namanya tertata di rumah sakit. Itu harapan saya, harapan semua dari OOPF maupun OPK dengan nanti setelah di launching tata kelola terkait dengan kearsipan administrasi umumnya lebih baik lagi, lebih rapi lagi sehingga segala sesuatunya bisa mendukung. Yang pasti ini menjadi poin ya, yang di Puskesmas juga menjadi poin pada saat akreditasi. Rumah sakit juga demikian sama. Demikian sekilas sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada hadirin dan Ibu Kabid serta narasumber untuk berdiri. Peserta dimohon berdiri karena informasi kearsipan dinamis terintegrasi Sri Kandi di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk seluruh UEPF Puskesmas Kabupaten Brebes dimulai. 3, 2, 1. Welcome to Sri Kandi.
Hadirin dan narasumber, mohon dipersilahkan duduk kembali. Tadinya harus ada operator yang memantau apakah ada surat masuk dari dinas terkait kegiatan puskesmas dan dinas kesehatan. Dan kami undang Subkor juga agar tahu bahwa puskesmas sudah bisa melaksanakan Sri Kandi, sehingga kita undang para perwakilan Subkor dan perwakilan puskesmas agar Sri Kandi sudah bisa dilakukan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami lanjutkan dengan materi. Dari mana dulu? Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang akan disampaikan oleh Bapak Papang Yudi P. Esos MSI selaku Arsiparis Ahli Muda di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes. Dipersilahkan. Jadi saya sambil zoom itu. Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya pada saya yang sama-sama belajar seperti teman-teman untuk berbicara masalah arsip, khususnya kearsipan. Dan ini sudah ada media baru tentang kearsipan yang perintah oleh Pak Presiden sebenarnya. Jadi kegiatan Sri Kandi ini bukan hanya Brebes saja, tapi seluruh Indonesia. Ya, baik, saya akan mohon izin ya Pak Kabid untuk membawakan materi ini. Saya akan menyampaikan bagaimana strategi percepatan implementasi aplikasi Sri Kandi. Nah. Oh iya, kenalan dulu nggih, bentar. Kenalan dulu, nggih. Saat ini saya sebagai arsiparis, ya. Tapi sebelumnya saya pernah bergabung seperti teman-teman, saya di RSUD Brebes 4 tahun, ya, sebagai Kasubag Sarpras di RSUD Brebes. Saya sama Mas, itu saya lupa yang di RM, ya. Nah, jadi pernah pindah-pindah. Nah, kalau kayaknya ada yang jadi mahasiswa saya ya, satu ya. Ya Mas Yan, monggo teman-teman nanti kalau mau pas ke Selawi mampir, saya di Selawi rumah, gitu. Sehari-hari saya di Depo Arsip, ya. Baik teman-teman, untuk mempercepat, tadi ada judul strategi percepatan ya terkait dengan Sri Kandi. Nah, cara manajemen adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Nah, kita ambil yang damai saja. Kita ambil yang damai, yaitu dalam rangka kita mengelola aplikasi Sri Kandi. Nah, implementasinya bagaimana? Pelaksanaan atau praktek dari suatu rencana, metode, desain, ide, model, spesifikasi, standar, atau kebijakan apapun untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, implementasi adalah merupakan tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Jadi kita harus mau tidak mau ini aplikasi Sri Kandi harus dilaksanakan. Setahun yang lalu, 23 Mei 2023 kami sudah launching se-Kabupaten Brebes. Cuma masih sebatas OPD. Puskesmas waktu itu belum. Mungkin nanti akan menyusul sekolah yang ada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Brebes. Dan mungkin nanti lagi pemerintah desa. Nah, ini saya sangat bangga di Puskesmas sudah menggunakan Sri Kandi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, jadi semua pakai Sri Kandi. Intinya itu, ya, dalam implementasi. Ya. Kemudian Sri Kandi adalah aplikasi umum di bidang kearsipan yang digunakan secara nasional. Nah, ini kita
nasional. Teman-teman mau bersurat ke Depkes apa Kementerian Kesehatan, mau ke dinas di luar kota bisa. Ya, sekarang ini. Ya, secara nasional nih kolaborasi Arsip Nasional, Kominfo, Kemenpan RB dan BSSN. Ya. Di Brebes alhamdulillah 3 lembaga ini solid. Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kominfotek dan bagian organisasi. Ini solid. Ya, saya pernah tanya ke teman-teman di tetangga sebelah, di kabupaten tetangga sebelah, itu nuwun sewu bukan buka tidak solid. Bahkan di Selawi yang berjalan cuma dinas arsipnya. Di Klaten juga begitu. Ya, di Pemalang juga begitu. Ya, jadi Brebes ini solid alhamdulillah ya. Jadi itu ya teman-teman secara definisi. Nah, kemudian kalau melihat tujuannya ya, ini ada dasar hukumnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, salah satunya urusan Srikandi ya. Mungkin yang lain ada Simda apa ya, Simda apa gitu ya. Ini salah satunya Srikandi ini. Yang tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya. Diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini di pasal 43 ayat 1 juga bahwa layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang jasa, kepegawaian, dan kearsipan. Ya. Pengelolaan barang milik negara, pengawasan akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Ada urusan kearsipan. Nah, tadi Bu Kabid ngendiko, kalau di dunia kesehatan yang namanya Outner, nah, map gantung. Outner, nah, secara kaidah kearsipan Outner sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Kenapa, ada yang tahu? Jawab salah boleh loh. Nah, dilubangi sengaja dirusak, itu nggak boleh. Yang boleh apa, Mas Papang? Pakai filing kabinet yang di dalamnya ada map gantung. Itu untuk menyimpan arsip dinamis aktif. Nah, ini cara lamanya yang harus kita tinggalkan. Nah, nanti di Srikandi pun ada, mungkin enggak dari Mas Arif, dari Pak Edwin nanti akan menyampaikan bagaimana pemberkasan dan dibantu Mas Aji nanti. Ya, itu cara lama. Yang tidak efisien, akses lambat, tersebar di mana-mana. Nah, arsip kita. Nah, sebenarnya juga di puskesmas, di rumah sakit itu harus punya record center atau unit kearsipan. Karena arsip itu ada dinamis, aktif dan inaktif. Ya, kalau yang arsip dinamis aktif itu yang selama dalam 1 tahun anggaran masih dipakai terus. Sebelum diperiksa oleh auditor, entah itu inspektorat ataupun BPK, itu masih dinyatakan itu aktif dan harus disimpan di unit kerja, di unit pengolah, di ruangannya panjenengan semua dengan alat simpan, filing kabinet dan map gantung. Udah pernah lihat map gantung? Nah, itu sebenarnya itu. Jadi jangan ada filing kabinet tapi isinya gula teh, mau kena sejadah, papan catur, ya. Itu jangan, ya. Mudah-mudahan nggak ada nih di antara teman-teman yang kantor puskesmasnya seperti itu, ya. Nah itu, ya.
pemberkasannya 2 kali dong. Oh, harusnya kita udah nggak pakai filing kabinet lagi, kan sudah tersimpan melalui cloud-nya aplikasi ini. Nah, ini catatan ya buat kita semua ya, bahwa ini faktor kebiasaan. Apalagi yang di Puskesmas baru launching beberapa menit yang lalu, bahwa semua surat masuk ya, ketika pimpinan mau mendisposisi itu juga harus lewat Sri Kandi, jangan di print, jangan di print, semua harus by sistem. Ya, nanti ada evaluasinya kayaknya nanti. Ya, nah, kami di beberapa perangkat daerah itu kadang-kadang sampai 1000-an Pak, sampai 1000 surat itu, tapi secara manualnya mungkin sudah ditindaklanjuti lah, ada disposisi, tapi di Sri Kandinya masih gantung. Nah, ini nanti akan sulit dalam pemberkasan, Mas Arief, ya. Itu akan sulit di pemberkasannya, ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pengalaman masih? Sudah bertransaksi elektronik belum lewat Sri Kandi, teman-teman? Oh, belum lah, ini mumpung masih belum. Ketika nanti kepala puskesmas mendapat surat atau disposisi dari, bisa mendisposisi nggih Kadin ke bawah nggih, termasuk kepala puskesmas ya. Nah, kepala puskesmas juga kalau mau mendisposisi lagi harus pakai Sri Kandi, jangan di print. Poinnya itu. Kalau di bawahnya puskesmas, Kapuskesmas ada kasih mboten? Nah, kalau mau mendisposisi ke KTU juga lewat Sri Kandi juga. Ya, jangan di print. Alat simpannya udah di sini semua. Nah, nanti teman-teman dari Kominfo dan Dinas Arsip mau memandu Anda semua gitu loh, panjenengan semua. Ya, ini ngiras-ngirus nggih, Bu Atik nggih, nanti gitu. Ini penekanan ini. Karena nanti pemberkasannya semua harus di Sri Kandi. Gambaran penggunaan aplikasi Sri Kandi itu sukses, itu kalau di meja kita itu bersih, nggak ada tumpukan kertas sebenarnya. Walaupun di tata naskah dinasnya itu belum semua ya, yang terkait SPJ kan kayaknya masih manual lah. Ya, saya kemarin ngirim SPT aja pakai Sri Kandi saya ke Bu Ati, ke Basahiro. Ya, jadi coba membiasakan kita beralih dari yang dulu manual serba ngeprint kemudian memberikan lembar disposisi, sekarang sudah di aplikasi Sri Kandi ini sudah tercukupi. Oke, itu poinnya itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya kira ini langsung aja lah kita lewati tadi dari kolaborasi empat kementerian dan setingkat menteri, ada Pan RB, Arsip Nasional, Kominfo. Ini terkait kalau yang regulasi Pan RB, penyusunan proses bisnis dan informasi pengelolaan arsip dinamis itu ANRI. Kalau yang terkait pengembangan aplikasi infrastruktur adalah Kominfo. Ya, kalau di sini Dinas Kominfotik. Kemudian yang terkait dengan pengamanan aplikasi sertifikasi elektronik seperti tanda tangan elektronik dan pengamanan data itu BSSN. Ya. Jadi servernya ada di pusat. Jadi misalnya nuwun sewu, barangkali nanti kok error ya gitu ya. Sebenarnya itu servernya ada di pusat, bukan di Brebes. Berarti se-Indonesia Raya mengalami itu gitu.
Se-Indonesia Raya bukan di Brebes saja. Ya. Nanti kendalanya ada gitu. Ya. Tetap ada kendalanya. Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah daerah? Nah, ya kita semua gitu loh. Terutama pimpinan OPD, ya, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Infotik, terkait tata naskah di bagian organisasi, semua terlibat. Ya. Nah, ini ada indikator penerapannya, ada implementasi dari penerapan dan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Jadi semua terintegrasi. Misalnya ada dari Puskesmas Windu Aji mau bersurat ke Dinas Kesehatan, ya sudah tinggal klik aja, kirim, ya. Jadi yang dulu kita harus ke sini, ya. Sekarang gampang, begitu juga dari Dinkes mau bersurat ke Salem juga tinggal klik aja sekarang. Ya. Ini sudah tadi di indikator penerapan SIKD terintegrasi dari teknologinya sudah ya, kita sudah punyalah ya. Kemudian dimensi organisasi, dukungan pimpinan. Nah, dukungan pimpinan dari Kadinses ini sudah mempunyai inovasi supaya ini diterapkan. Ini baru Dinkes ya, Dinas Pendidikan belum. Dan tata pemerintahan atau Dispermasdes belum sampai ke desa. Ini baru Dinkes. Ya. Nah, SDM-nya ini yang kita sedang lagi belajar ya. Ada pelatihan penggunaan Srikandi, kepercayaan individu dan penerima dari Srikandi. Jadi dukungan pimpinan ini mohon di breakdown-kan ke bawah ya. Yaitu tadi semua transaksi elektronik, surat masuk, surat keluar melalui Srikandi. Memang ada kelemahan. Contoh, kok nggak seperti WA ya, Monima, kelentung kayak gitu ya. Nah, ini kelemahan memang. Kelemahan. Harusnya ada notifikasi. Nah, bagaimana supaya menyiasati? Ya, kita membiasakan setiap hari kerja, jam kerja, ya membuka laptop, masuk ke aplikasi Srikandi. Ya, terutama pencatat suratnya ini. Ya. Memang nggak bunyi sih, lentung ya, kayak Bang Jateng, anggar baroleh. Ya, lentung kayak gue kan bunga ya. Nah, ini nggak bunyi, masalahnya kita harus nah itu juga bisa dibuka lewat Android. Ya, itu. Ini sudah, saya nggak usah banyak-banyak ya. Nah nanti, nah ini tahapan implementasinya ya. Ini sudah kita mulai dari sosialisasi sudah. Terus dilanjutkan dengan launching, kemudian penyusunan perancangan program bersama. Nah nanti kalau ada sesuatu trouble atau misalnya yang terkait dengan tata naskah dinas, kemudian kenapa ini template-nya kok nggak ada, nah itu nanti bisa koordinasi gitu ya, apakah boleh ditambah atau tidak gitu ya, nanti bisa koordinasi. Nah kemudian tadi monitoring baru kemarin, nah itu yang ditemukan itu teman-teman, masih ditemukan menggunakan aplikasi Srikandi tapi masih di print surat masuknya, walaupun itu tindak lanjutnya masih pakai manual, tapi yang di Srikandinya mandek, sehingga banyak surat yang belum ditindaklanjuti itu, saya nggak nyebutkan OPD-nya ya, itu sampai 1000 lebih, sampai 1000 lebih itu loh. Nah ini kan dalam pemberkasannya nanti sulit, ya, walaupun secara manualnya sih sudah ditindaklanjuti ya.
Nah harapannya jangan double kerjaan kayak gitu. Kalau sudah pakai Sri Kandi ya sudah, salah satu aja. Yeah. Nah ini yang sudah dipakai ya, ini data dari teman-teman di Andri ini udah banyak yang mungkin sekarang lebih banyak lagi. Sekarang kabupaten kota provinsi yang sudah terintegrasi dengan Sri Kandi itu sudah lebih banyak lagi ya. Nah kendala di lapangan, sikap skeptis, cuek, ya itu tadi kebiasaan maca print-printan itu loh, baca print-printan itu loh. Ya. Biasanya sing umurnya kayak saya lah, sing menjelang 50 tahun kayak sungkan kayak gitu loh. Ya, kalau teman-teman masih semangat IT-nya, masih semangat ya pakai IT. Gengsi loh, masa wis digitalisasi di print baik gitu ya. Ya. Perbedaan pola kerja. Ya. Ya yang dulunya harus serba disediakan, sekarang harus buka-buka sendiri. Ya. Harus melihat laptop gitu. Nah ini tadi yang saya katakan, aplikasi atau jaringannya error. Kadang kan butuh maintenance ya. Maintenance apa mantenan? Mantenan ya. Itu dari server pusat yang dikelola oleh Kominfo. Nah itu kalau ada error-error biasanya Pak Edwin sama Pak Arif nanti yang sebagai humasnya gitu loh. Ya, gitu. Yang keempat, perangkat daerah sudah memiliki aplikasi yang sejenis. Nah, karena ini sudah instruksi perintah presiden, kalau ada aplikasi yang sejenis harus berhenti. Contoh kemarin di Provinsi Jawa Tengah masih pakai Tata Praja. Tapi kabupaten kotanya sudah pakai Sri Kandi. Nah, tapi akhirnya Tata Praja berhenti, sekarang Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan Sri Kandi. Okay. Nah, jadi dinamikanya itu. Ini yang saya khawatirkan nih sikap skeptisnya tadi loh sebenarnya. Dan gabung di mana Mas, di SDK, di SDK. Sebelumnya sempat di Labkesda. Mungkin saya agak beda dengan Pak Papang. Kalau Pak Papang pakai dasi, pakai jas, saya nggak pakai dasi, pakai jas, dan juga nggak bawa paparan Mas. Karena kalaupun saya buat paparan, saya yakin sama namanya. Oke, ini kami akan ngambil review aja. Mungkin kita bisa review kembali ke seperti yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita sempat pelatihan. Namun tahun kemarin itu di versi 2, sekarang versi 3. Sudah punya user semua? Atau yang hadir kali ini ada yang baru, yang jadi yang kemarin itu nggak sempat ikut? Baru nggih? Banyak yang baru atau? Tunjuk tangan yang baru. Iya. Banyak juga. Belum tahu sama sekali? Belum, karena bergantian. Ada bergantian, oke. Mau nggak mau kita harus mulai dari awal lagi nggih. Mohon maaf yang sudah hafal, mungkin yang sudah khatam bisa ngikuti lah, biar tambah khatamnya tebel. Kalau memang panjenengan sudah connect internet semua nggih, bisa dibuka srikandiarsip.go.id. Sebelumnya saya izin untuk menambahkan sebentar. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Papang, secara ringkas sebenarnya ada 2 manfaat. Dan yang manfaat yang pertama ialah terkait dengan kecepatan akses informasi. Dengan adanya Sri Kandi nanti teman-teman nggak perlu nunggu di print dulu. Begitu datang, apel, sambil nyambi makan di warung, mungkin di kantin, bisa membuka Sri Kandi. Barangkali mungkin juga nanti operator dari Bu Kapusnya atau Pak Kapus nggih. Berarti yang buka pertama panjenengan yang membuka
atau gimana? Pak Kapusnya sendiri yang jadi operator? Jadi operator. Bisa buka sendiri, mengoperasikan sendiri? Belum? Idealnya seperti itu, cuman biasanya menyerahkan ke tata usaha. ya seperti itu, di dinas pun seperti itu. Kami di Kominfo pun seperti itu, ada Pak Kadin Bayangan, kami bilang seperti itu. Beliau Pak Kadin Bayangan tersebut yang mau nggak mau melakukan disposisi, karena dari suratnya kan bisa kebaca ini disposisinya kemana. Jadi kemungkinan saya melihatnya seperti itu, panjenengannya hadir di sini pun nanti akan seperti itu. Jadi dengan adanya Sri Kandi, kita berangkat, belum sampai di ruangan pun barangkali nanti mampir dulu di warung untuk sarapan, bisa menyelesaikan itu, bisa mendisposisikan surat tersebut, ini cocoknya ditujukan kemana. Sebagai gambaran, yang kami lakukan di bidang pun ketika mendapatkan disposisi, mungkin tadi Pak Bapang sampaikan itu harus diteruskan ya. Cuman kalau diteruskan secara full, artinya tidak hanya menggunakan Sri Kandi, itu karena kita belum terbiasa begitu berangkat langsung buka Sri Kandi. Biasanya saya selingi juga dengan di WA di grup bidang. Makanya mungkin bisa dilakukan metode seperti itu biar lebih familiar dulu. Selain didisposisikan ke siapa, tugas terakhirnya itu juga di WA. Cuman resikonya kalau disposisikan langsung ke siapanya terus tidak diselesaikan, maka akan menggantung, Pak. Resikonya seperti itu. Dan biasanya yang saya lakukan adalah diselesaikan oleh saya. Nanti dalam keterangannya diproses oleh siapa, dan itu kan dia akan menggantung, artinya sudah diproses seperti itu. Yang kedua, dengan adanya Sri Kandi bisa menghemat. Tadi Pak Bapang bilang kalau di print, sambil print boros ya, kertasnya boros ya, tintanya boros, anggarannya lebih boros lagi. Kalau di kami sudah nggak di print, Pak, alhamdulillah nggak di print, di screenshot. Anggaran buat beli kertas bisa buat piknik, Pak. Gambarnya seperti itu, cuman jangan dicontoh itu. Nah, seperti itu. Nih, kerugiannya apa? Ini ada juga permasalahannya. Karena Sri Kandi itu juga ada, di samping Sri Kandi itu sendiri, bagi kepala OPD ataupun puskesmas itu punya tanda tangan elektronik. Oke. Mungkin sudah dibuatkan, ya. Itu barangkali panjenengan juga karena tadi kepala puskesmas KW, jadi di samping mendisposisi juga nanti juga membubuhkan tanda tangan elektronik, dipercaya untuk mengeksekusi itu. Saya berharap tolong dijaga pasprasenya. Oke. Pasprase atau tanda tangan elektroniknya itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita ngasih tahu ke orang lain itu bahaya, bisa jadi mereka atau orang-orang yang tidak berkepentingan itu memanfaatkan untuk tujuan yang lain. Hati-hatinya di situ. Saya pesan sekali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika panjenengan membuka Sri Kandi, tolong ketika mau keluar meninggalkan komputer, tolong dimatikan dulu. Karena itu juga mungkin bisa disalahgunakan, ada surat disposisikan kemana seperti itu, padahal tujuannya bukan itu. Oke. Dua hal yang tolong diperhatikan itu. Karena apa? Dengan adanya TTE atau pasprase tanda tangan elektronik itu bisa dipakai di semua sistem. Kayak misalkan kalau teman-teman dokter yang ada di RSU, biasanya dokter kan
bisa nyabang ya, ada sampai 3 kalau nggak salah, bisa praktek di mana saja. Kalau mungkin dia praktek di RSU, dan RSU itu ada sistem BPJS rekam medisnya, maka dia bisa menggunakan tanda tangan elektronik tersebut, bukan hanya di Srikandi, juga di sistem lain, sistem rekam medisnya BPJS. Setahu saya rekam medis BPJS menggunakan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh BSRE, sama seperti yang tanda tangan yang digunakan oleh kepala puskesmas. Ini itu tambahannya. Kita kembali ke sini. Sudah siap ya? Atau ada pertanyaan dari sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Aman berarti. Sudah dibuka ini. Akunnya. Kita buat surat pengantar ya. Praktek surat pengantar. Sudah ngeset penomorannya belum? Pak Edwin ini pakai akunnya pencatat surat. Semua. Pencatat surat kalau yang buat ini Mas Awah, penomoran. Sudah dibuat akunnya belum untuk staf atau apa? Kalau yang baru pertama kali sudah atau belum? Hah? Sudah nggak? Yang user staf itu sana. Infonya sudah, penomoran juga sudah disetting. Berarti ini login staff ya? Ada yang belum tahu login staffnya? Dari puskesmas mana? Siwulu Mas. Adminnya jenengan Bu? Oh baru. Kok agak lemot Mas Tika? Gimana? Staf ya. Dari mana? Kalau aku lainnya bisa login Pak, tapi yang standar. Tuh. Passwordnya yang create adminnya. Sebentar. Sibuk, Mas. Cikatak, oh Mas. Ya Cikakak Pak. Cikatak udah ya. Passwordnya nanya. Passwordnya udah diganti. Kalau akun lain dia bisa masuk, tapi pakai password yang recetan baru itu saya nggak bisa login ke akun staff Pak. Usernya ada tapi Pak, passwordnya nggak ada. Coba dilihat. Di reset Mas, di reset password. Udah dua, wis deh cek lagi. Mas. Bisa di situ Mas Panusari. Nggak bisa dihubungi? Hah?
Wis, Bantu Sari wis.